Waalaikumsalam. Selamat pagi ya, ini menjelang siang. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat luar biasa. Ya, Bu Is, kita 1 jam dulu terus jeda ya? Iya, betul Bu Irda. Oke, Jeda berarti satu koma. jam, terus jeda, sholat zuhur, istirahat ya, makan siang, terus masuk lagi jam Satu. 1. Oke, baik. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Untuk pekerti ini memang harus betul-betul menguras tenaga dan pikiran, karena memang ketika Bapak Ibu semua sudah komit untuk mengikuti pekerti, insya Allah bisa fokus ya. Apalagi di mata diklat desain ini, karena desain ini adalah hal-hal yang penting ya, yang akan muncul nanti di RPS. Jadi kalau misal salah konsepsi awal, takutnya nanti ketika pengimplementasian ke RPS itu akan sulit karena bagian-bagian penting dari RPS itu pasti dibahas di dalam mata diklat ini. Baik, izin share screen Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah sudah terlihat. Oke, nah di sini mata diklat desain instruksional di bawah apa ya namanya, kita di sini tim ya. Ada saya Irda Lisa dan Dr. Safrul. Nah, Pak Safrul sedang bertugas di kelas sebelah gitu. Nanti insya Allah Bapak Ibu semua yang LL Dikti 3 kita akan bertemu ya di hari Jumat secara offline, dan saya minta apa yang saya paparkan ya pada hari ini semoga bisa diterapkan ketika nanti bertemu ataupun nanti ketika pas praktek mengajar. Seperti dikatakan oleh Bu Isna ini tadi, semuanya itu hilirisasinya ada. Jadi apapun yang diajarkan di dalam semua mata diklat itu pasti hilirisasinya akan terlihat nanti di praktek mengajar Bapak Ibu. Dari PPT-nya, dari isi PPT-nya, semuanya itu akan tergambarkan. Apakah yang Bapak Ibu pelajari di pekerti ini sudah tergambarkan dengan baik ya. Semoga menjadi dosen-dosen profesional, dan saya pasti yakin di sini semuanya senior-senior saya ini yang udah hebat-hebat ya, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk desain mata diklat, deskripsi mata diklat di sini untuk desain instruksional, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu membahas pengertian apa itu desain instruksional ya. Kemudian tujuan dan fungsi dari desain instruksional itu seperti apa? Kemudian ragam desain instruksional serta langkah dan prosedur dalam mendesain pembelajaran nantinya. Nah, kemudian capaian pembelajaran. Nah, sudah terklik ya. Kelewatan ini, maaf. Oke, nah di sini capaian pembelajarannya itu yang pertama menguasai. Jadi diminta untuk atau diharapkan Bapak Ibu di sini yang sudah mengikuti diklat ini dapat menguasai konsep dan rancangan desain dari instruksional ini. Nah, kemudian mampu mendesain proses pembelajaran yang tepat sebagai dasar pelaksanaan proses penyusunan RPS yang efektif dan efisien untuk mencapai CPL program studi. Nanti di mana desain itu termunculkan, gitu ya, termuncul, itu akan muncul di RPS yang Bapak Ibu kumpulkan. Itu desain-desain instruksional itu tergambarkan, oh ini betul-betul sudah paham gitu ya, apa yang didapatkan di mata diklat desain. Di RPS itu akan tergambarkan. Seperti apa sih? Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini indikator keberhasilan. Kalau Bapak Ibu sudah punya 4 hal ini ya, insya Allah akan berhasil. Yang pertama apa? Bapak Ibu di sini dapat memperjelas konsep desain instruksional itu dengan tepat. Kemudian menganalisis model-model desain pembelajaran itu dengan jelas. Kemudian mendeskripsikan tujuan dalam menyusun desain pembelajaran dengan detail, kemudian membuat desain instruksional pembelajaran secara tepat untuk mendukung pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai CPL program studi dengan baik, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian metodenya kita ada ceramah, mungkin saya akan beberapa kali nanti akan melakukan diskusi dan tanya jawab baik di tengah ataupun nanti di akhir. Nah, kemudian ada tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan dan kumpulkan nanti di LMS Olu. Nah, waktu pembelajaran nanti orientasi materi 10 menit, kemudian pemaparan materi. Tadi saya tidak orientasi tapi nanti diselingi di dalam pemaparan
materi, nanti kita ada diskusi kerja mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu ketika jeda, semoga 1 jam ini itu punya cukup waktu untuk menyelesaikan PPT. PPT-nya banyak sekali Bapak Ibu. Banyak hal yang ingin saya sampaikan karena untuk desain ini banyak hal yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, nanti kita ada kerja mandiri, Bapak Ibu diberikan waktu untuk bisa menyelesaikan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa presentasi. Tapi kalau memang nanti tidak cukup waktunya, tidak apa-apa, nanti akan dikumpulkan ketika Bapak Ibu mengumpulkan di OU ya. Bapak Ibu, semoga waktunya cukup, tapi kalau tidak cukup tidak apa, kita selesaikan ini materinya. Karena materinya itu penting. Nah, apa yang Anda ketahui tentang desain instruksional? Saya ingin bertanya dulu ini. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Apa sih yang Anda ketahui tentang desain instruksional? Ada di sini yang paham gitu mengenai desain instruksional itu apa sih gitu. Namun sebenarnya udah tahu, tapi ketika pas dijelaskan nanti, oh itu saya udah ngelakuin gitu ya. Nah di sini saya ingin bertanya deh, kalau tidak ada yang mau raise hand, yang tutup kamera ada tidak ya? Nah ini ada nih, kedapatan nih, Lawrence Christian ada? Pak Lawrence dari kelas B? Ke toilet kah atau apa? Mungkin di chat ya. Coba saya lihat di chat. Ya, ada izin tidak ya? Tidak ada izin ini. Karena memang aja Bu. Oh iya, siapa? Ayo, namanya siapa ini? Saya Iman Bu. Oh iya, silakan Pak Iman. Apa yang diketahui tentang desain? Secara umum aja Bu ya, desain instruksional itu sebenarnya adalah metode yang kita pakai untuk menjelaskan sesuatu agar mahasiswa itu paham dengan metode yang kita sampaikan. Jadi gimana caranya supaya apa yang kita sampaikan yang menurut saya bagaimana menyampaikan yang rumit itu menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Itu sih. Oke. Baik Pak Iman, terima kasih untuk jawabannya. Itu metode ya Pak ya, metode pembelajaran. Udah dapat belum materinya? Metode pembelajaran udah dapat belum diklatnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Itu metode-metode bagaimana kita gunakan untuk dapat si mahasiswa itu paham ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Nah yang Bapak sampaikan tadi itu sudah mengena, tapi ini ada ibaratnya gitu, itu anak-anaknya, tapi desain instruksional itu mamanya gitu kalau bahasa ininya. Oke, gak apa-apa Pak Iman. Ada lagi? Terima kasih Pak Iman untuk jawabannya. Ya, siapa? Izin Bu menambah. Ya, Izin Bu. Ibu. Silakan yang Dengan menambah. Ibnu Bu dari ITB Pinus Visi Nusantara. Silakan Bapak. Ya Bu, saya coba mendefinisikan secara kalimatnya ya Bu ya. Ya. Desain instruksional itu lebih mengarah kepada serangkaian langkah yang sifatnya sistematis. Ya. Tujuannya adalah untuk merencanakan atau mengembangkan Ya. pembelajaran yang lebih efektif. Oke, berarti belum action ya Pak? Belum Bu. Masih Baru kita merancang. desain. Betul. Oke. Ya, sesuai dengan namanya desain. Ya, tapi kalau seperti Pak Iman tadi katakan metode gimana? Itu termasuk tidak Pak Ibnu? Ke desain itu sendiri, kalau metode itu dalam membentuk sebuah desain perlu sebuah metode sebenarnya Bu. Ya, dan di dalam itu ada metode nanti Iya, akan ada metodenya. ditentukan. Betul. Oke. Pak Iman sudah benar, tapi kita nanti di dalamnya itu, di dalam desain itu kita udah mendesain metode apa nih yang akan kita gunakan. Nah, ibaratnya udah ada sketsa awal ya Pak ya, gitu ya Pak ya, Pak Ibnu? Ya maksudnya saya berlanjut dari awal sampai akhir itu kan. Kalau desain itu kan baru susunan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi dari susunan itu saya sampaikan ke mahasiswa agar ini lebih mudah gimana gitu. Dari awal sampai akhir. Baik, berarti udah desain awal untuk memudahkan gitu ya Pak Iman ya, memudahkan baik dapat diperoleh. Oh sip, terima kasih Bapak. Nah Bu Ari, ada yang mau disampaikan Bu Ari? Atau ada tambahan lagi? Ya silakan Bu Ari. Baik, dengan saya Ibu Hani dari Stisip Bekasi Kampus Oh Timur. ya, Hani Ari Rahmani ya. Iya. Pokoknya dengan Namanya orang jadul Bu.
Ibu saya lebih jadul, satu kata doang, Bu. Iya, baik. Saya hanya ingin menambahkan tadi yang dari Bapak-Bapak sampaikan tadi, saya setuju. Sebenarnya dalam hal ini desain itu adalah rancangan, pengolahan, penerapan dan penyampaian serta pelaksanaan bagaimana kita berkontribusi dengan mahasiswa untuk memberikan peluang kepada mereka, memberikan ide-ide kreatif untuk mereka sampaikan dalam metode pembelajaran. Jadi tidak sepenuhnya dari kita sebagai dosen. Kita hanya memberikan arahan, memberikan acuan agar mereka bisa mampu mengembangkan apa yang mereka, pengetahuan mereka, pemahaman mereka, hingga mereka mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam perkuliahan dan di dunia nyata. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik Bu Hadi, terima kasih. Kita keep semua jawabannya, tapi tadi sudah oke semua jawabannya ya. Kelihatannya nggak perlu belajar lagi nih desain instruksional ya. Oke, nah kenapa nanti kita akan bahas lagi jawaban kedua, jawaban ketiga semuanya akan muncul karena waktunya juga agak jeda ya, maka itu agak sulit ya untuk Bata Diklat ini karena ada jeda waktu. Tapi nggak apa-apa. Ini ada bagaimana menyusun desain. Nah, kita langsung lanjut. Di sini Bapak Ibu ada berdasarkan ahli, ada 3 ahli ya. Desain pembelajaran atau instruksional itu adalah rencana dari penerapan teori. Kita kan menyampaikan teori nih. Kalau kita mengajar itu kan ada sesuatu hal yang kita sampaikan. Nah, tapi kita punya rencana dulu untuk menerapkan teori tersebut. Nah, itu berdasarkan si ahli pertama ya. Bagaimana teori pembelajaran itu ya dapat fasilitasi proses belajar itu dengan baik. Jadi kita punya rencana awal. Itu desain namanya ya. Kemudian desain instruksional berdasarkan Jetner dan Brains berkatakan bahwa suatu rangkaian peristiwa yang mempengaruhi mahasiswa atau pembelajaran yang menghasilkan perubahan perilaku. Sama seperti Pak Iman tadi ya katakan, Bu Hani ya, Pak Ibnu ya hampir sama. Nah, kemudian desain instruksional seorang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis. Jadi nggak bisa kita seorang dosen itu mengajar itu tidak sistematis. Dari sinilah kita akan membentuk seseorang itu jika mengajar itu secara sistematis yang baik ya. Untuk apa? Untuk memecahkan suatu persoalan yang nanti dihadapinya. Nah, ini kita rangkumkan atau sintesis bahwa desain instruksional itu adalah sebuah rancang bangun ya, proses pembelajaran atau sebuah rencana pembelajaran dengan berbagai strategi pembelajaran atau metode tadi ya yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada peta konsep dulu nih. Kita harus paham dulu tentang peta konsep desain instruksional. Desain instruksional itu ada 2, ada makro, ada mikro, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya si makro ini apa saja sih gitu ya? Di makro itu ada kurikulum, ada kebijakan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita bisa ngotak-atik nggak gitu kan? Biasanya kita tuh tidak bisa ngotak-atik, tapi kita bisa memberikan saran untuk perbaikan gitu, apalagi kita dosen ya. Nah, kemudian mikro itu KBM, kegiatan belajar mengajar. Siapa di sana? Apa yang akan dilakukan di sana? Nah, pasti kalau KBM itu pasti ada mahasiswa atau peserta didik. Kemudian ada tujuan, Bapak Ibu ya, tujuan belajar. Jadi setiap mata kuliah yang akan kita berikan kepada si mahasiswa itu pasti punya tujuan pembelajaran. Nah, juga harus ada mahasiswanya. Kalau tidak ada, gimana kita mau melakukan kegiatan belajar mengajar? Kemudian apalagi? Materi. Otomatis kita harus menyiapkan materi. Setelah mahasiswanya ada, tujuan pembelajarannya sudah kita rancang, apa nih? Gitu ya, baru kita buat materi, kita desain materinya gitu ya, ataupun PPT-nya yang sederhana gitu, atau videonya. Kemudian baru strategi, bagaimana nih video atau materi ini dapat diberikan dengan baik. Strateginya juga sudah ada dengan baik gitu ya. Asesmen juga. Nah, jadi asesmen belajar itu nilai penilaian nanti ke depan. Apakah tujuan dari awal tadi pembelajaran ini tercapai? Gitu ya. Nah, dari peserta didik juga kita harus melihat gaya belajar si peserta didik, aspek sosial budayanya gitu ya. Kemudian tujuannya itu apa? Untuk kemampuan prasyarat itu terpenuhi. Materinya itu ragam pengetahuan. Pasti di sini luar biasa nih, banyak nih dari bidang ilmu apa saja gitu ya. Dan peran pengajar juga sangat
mempengaruhi. Strateginya ada metode, media, model gitu ya, dan waktu. Jadi kita harus menyesuaikan waktu. Timeline-nya itu seperti apa? Kalau kita pakai model PGBL, kita sudah punya menyusun timeline-nya. Kalau PBL juga seperti itu. Semua itu tergambar di mana sih? Di RPS, Bapak Ibu. Nah, nanti di Pak Tri yang sebagai suhunya RPS akan menagih gitu loh, yang sudah Bapak Ibu terapkan ataupun sudah Bapak Ibu desain. Rancangan-rancangan semua itu akan tergambarkan di dalam RPS gitu ya. Nah, di sini bagi kalau kita lihat sebelum ini deh, saya back dulu. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di dalam peta konsep desain instruksional ini, kalau misal dari ini ya, selintas tampaknya kan penyusunan dari rancangan pembelajaran mikro ini kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan seorang pengajar, Bapak Ibu. Kita pikir seperti itu, tidak ada hubungan lah. Apalagi kalau ada kampus yang memang meminta seorang dosen itu mengajar saja. Bahannya sudah ada. Banyak loh Bapak Ibu, dari batch-batch sebelumnya itu curhat gitu ya, ketika mendapatkan mata diklat desain ini, Bu, kita sebagai dosen kita disuruh mengajar aja gitu ya. Kita modul sudah ada, PPT-nya sudah ada, yang buat siapa? Yang pendahulu kita. Itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti tampaknya penyusunan rancangan pembelajaran mikro itu biasanya itu udah tidak ada hubungan nih sama pengajar, karena si pengajar ditugaskan hanya untuk menyampaikan materi tapi tidak bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan pembelajaran mata pelajaran tersebut atau mata kuliah tersebut. Nah, di satu sisi anggapan ini dapat dibenarkan Bapak Ibu. Boleh saja. Ayo kalian mengajar mata kuliah ini, PPT udah jadi, gimana? Boleh nggak? Boleh saja. Karena ibaratnya berarti seorang dosen itu dicontohkan seperti pekerja bangunan, ya, tetapi ia dituntut harus dapat menerjemahkan ya sketsa atau desain bangunan ya yang terdapat di dalam rancangan tersebut agar dapat melakukan pekerjaannya itu dengan baik. Seperti itulah dosen sekarang gitu ya. Kalau ada kampus yang minta seperti itu, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Nah, tapi demikian juga misalnya seorang pengajar kalau sudah seperti itu ada minusnya enggak? Gitu ya. Akan ada minusnya. Kenapa? Karena dia tidak akan terlibat langsung dalam penyusunan rancangan pembelajaran mata kuliah yang nanti akan dikelolanya. Itu minusnya Bapak Ibu. Kalau datang tiba-tiba diberikan materi, suruh ngajar dan sudah didesain oleh kampus, boleh, namun dia tidak ada rohnya gitu loh. Tidak dilibatkan langsung bagaimana itu si PPT itu tercipta, modul itu tercipta, tiba-tiba disuruh aja gunakan. Maka setidaknya Bapak Ibu ya, desain instruksional ini khususnya ya, harus mengetahui, kita seorang dosen itu harus mengetahui bagaimana sih suatu mata kuliah atau ya mata pelajaran disusun atau dikembangkan. Kita harus tahu. Ya, dengan demikian barulah seorang kita dosen dapat melakukan kegiatan pembelajaran itu secara efektif dan efisien. Ya, kenapa? Karena kita tahu proses bagaimana merancang pembelajaran mikro tadi ini Bapak Ibu. Nah, materinya begitu ya. Jadi kita tahu bagaimana prosesnya, pelaksanaannya, kita paham gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan dulu, kita ajarkan dulu, baru kemudian kita ajarkan yang lainnya gitu atau seterusnya gitu ya. Ada dasar argumentasi atau pijakan nanti yang akan kita gunakan. Jadi ada teori-teori belajar maupun teori-teori pembelajaran yang dijadikan pedoman sehingga kita tidak lagi sekedar menyampaikan materi saja seperti saya katakan tadi, tetapi turut bertanggung jawab dalam hal gitu bagaimana membelajarkan mahasiswa. Inilah yang disebut tanggung jawab moral bagi seorang pengajar gitu ya, yang sekaligus menjadikan dirinya sebagai seorang profesional Bapak Ibu. Jadi apalagi sekarang kan akreditasi Bapak Ibu, setiap RPS yang sudah kita desain itu harus ada hasil luaran kita, baik penelitian maupun PENMAS, itu akan dapat nilai bobot lebih Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu nih punya luaran ketika penelitian ikut hibah ataupun penelitian mandiri, nah luaran tersebut berbentuk jurnal atau buku yang di ISBN kan bisa ditampilkan di dalam RPS
dan kita gunakan sebagai bahan ajar kita. Nah, itu nilai plus kalau untuk akreditasi. Jadi bagi guru atau dosen ya maupun instruktur yang sehari-hari melakukan kegiatan pembelajaran, nah diharapkan ya memiliki atau dapat menyusun rancangan pembelajaran mikro tadi ya, itu harus dimilikinya itu secara mutlak Bapak Ibu. Jadi tidak, kalau misalnya Bu kita di kampus tidak bisa Bu, kita kedokteran gitu ya, kita sudah ada, ya tidak salahnya kan, kita juga kan dosen itu ada tridharma, ada penelitian, punya luaran, kita mau memasukkan di dalam PPT-nya atau kita mengembangkan modulnya jadi modul terbaru up to date, kita nggak mungkin menggunakan diktat yang lama terus, kita bisa sampaikan kepada kaprodi atau dekan gitu ya. Nah, sebab pada dasarnya rancangan suatu mata kuliah ya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai dosen, bukan lembaga atau institusi. Jadi lembaga atau institusi itu hanya menerapkan apa? SK. Jadi kalau di RPS itu ada standar kompetensinya atau CPMK-nya dari setiap mata pelajaran. Nah, atau CPL ya, kalau kita gitu ya, CPL-nya. Jadi mata kuliah maupun mata diklat yang dikembangkan. Kemudian, sedangkan penjabarannya itu menjadi kurikulum mata pelajaran atau menjadi rancangan pembelajaran mikro, sepenuhnya itu tanggung jawab kita sebagai pengajar. Kalau sekarang RPS itu sebaiknya CPMK itu kita desain sendiri, kita mau apa? Untuk pertemuan pertama kita apa? Untuk 16 kali pertemuan itu ada berapa CPMK itu kita yang tentukan. Ya, karena sebab hanya pengajar yang mengetahui cara pasti bagaimana mencapai standar kompetensi atau CPMK dari setiap mata pelajaran ke mata kuliah yang akan dikelola. Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa sekalian langsung ya, tidak harus menunggu PPT-nya habis, boleh ditanyakan. Saya tidak masalah. Nanti langsung disebutkan, saya agak tertutup di layar saya jadi tidak kelihatan kalau ada yang nge-raise hand. Kalau memang mau bertanya, Bu, saya mau bertanya, silakan. Nah, kemudian manfaat dari desain instruksional itu apa? Nah, di sini kita akan menata alur berpikir pengajar untuk lebih sistematis atau efisien. Jadi kita paham desain instruksional sebelum kita menciptakan RPS, kita sudah tahu nih ada alur berpikir. Oh, saya mau apa untuk materi ini ya? Mata di pelajaran ini kita mau ngapain? Saya mau pakai metode apa? Kemudian tujuan pembelajarannya itu seperti apa, itu sudah ada, udah punya tertata begitu Pak Ibu. Nah, kemudian kreatif, membangun kreativitas untuk menciptakan perkuliahan lebih dinamis. Kemudian kompetensi, memperkaya kompetensi pengajar di luar peran sebagai ahli materi. Kalau misalnya semester ini kita ada hal yang kurang nih, kita temukan ketika kita mengajar, kita bisa memperbaiki untuk nanti pertemuan selanjutnya dengan angkatan selanjutnya untuk mata kuliah tersebut. Jadi akan ada refleksi, akan ada perubahan yang lebih baik begitu ya. Mungkin anak-anak di semester ini kurang aktif. Nah, ke depan apa nih? Nah, gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Itu di dalam desain ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih rancangan pembelajaran mikro tersebut disusun atau dikembangkan? Nah, yang pertama apa? Merumuskan CPMK mata kuliah. Jadi Bapak Ibu bisa tercapai atau bisa disusun atau dikembangkan dengan baik itu kita rumuskan dulu CPMK-nya. Makanya kalau dari prodi pasti akan meminta Bapak Ibu CPMK mata kuliah itu apa? Karena seperti saya kan tadi Bu Is sudah sempat menyinggung ya kepada Bapak Ibu semua bahwa saya di sini adalah ketua divisi RPL. Nah, di RPL saja jika ada mahasiswa yang mau masuk ke UHAMKA dengan jalur RPL, kita sudah menyiapkan CPMK Bapak Ibu. Tapi kalau dosen tidak ada CPMK di RPS, kita kalang kabut kan? Karena kenapa? CPMK itu yang akan diukur oleh si mahasiswa nanti untuk mengukur dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa sih di dalam mata kuliah itu diajarkan? CPMK-nya itu ada apa saja sih? Mampu apa sih yang saya dapatkan di mata kuliah itu? Oh, rupanya saya sudah mendapatkan ketika saya pelatihan atau pengalaman kerja. Nanti saya anggap tidak usah kuliah, kita rekognisi saja, sehingga bisa diakui nih. Nanti dinilai lagi oleh asesor, CPMK-nya minta apa, dan dia bawa evaluasinya seperti portofolio atau apapun itu, dianggap bahwa mata kuliah itu sudah bisa lulus gitu dengan nilai apa. Karena CPMK itu yang mempengaruhi. Kemudian melakukan analisis instruksional dan menyusun peta kompetensi mata kuliah. Kemudian merumuskan sub CPMK-nya. CPMK itu kan ada pembagian lagi Bapak Ibu. CPMK, sub CPMK. Dalam 16 kali pertemuan
Apakah CPMK itu 16 kali pertemuan? Bisa tidak, bisa 6, bisa 7 gitu ya. Tapi nanti sub CPMK-nya itu akan lebih detail dari CPMK tadi. Kemudian menentukan pokok bahasan, ya, pokok bahasan yang akan kita ajarkan. Kemudian melakukan analisis isi atau konten analisis dan mengidentifikasi sub pokok bahasannya. Nah, kemudian menentukan strategi pembelajaran meliputi urutan kegiatan pembelajaran, metode, media, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Makanya kalau di RPS itu sudah tertulis, Bapak Ibu. Kalau desain ini kita masih merancang untuk mata diklat ini atau mata kuliah ini berapa jam sih? Pertemuannya 16 kali, oke. Ada dibuat UTS UAS, berarti 14 kali. Untuk pertemuan pertama, 1 CPMK, berapa sub CPMK. Kemudian sub CPMK itu berapa timeline waktunya yang bisa diselesaikan. Bisa tidak 1 kali pertemuan. Oh, kelihatannya tidak bisa nih. Ini harus 2 kali pertemuan. Nah, itu Bapak Ibu. Itulah rancangan awal. Ya, kita sudah punya rancangan. Untuk mata diklat atau materi kedua nih, berapa kali pertemuan? Oh, kelihatannya saya tidak mau memberikan materi atau ceramah. Saya ingin mahasiswa saya itu lebih aktif. Apa? Ya udah, kita buat project. Nah, project itu berapa minggu nih? Itu sudah terdesain, terstruktur dengan baik dan akan dituliskan di RPS, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai, maaf, kadang-kadang ada dosen copy paste RPS-nya untuk dikumpulkan, untuk monef ada, tapi ketika mengajar tidak sesuai dengan RPS. RPS sendiri di pertemuan kedua ngajar materinya sendiri itu tidak bisa, tidak terstruktur, hanya butuh desain ya. Pertama apa, kedua apa, rudut gak? Seperti pekerti ini juga seperti itu. Di awal pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa, dan sampai terakhir prakteknya seperti apa. Terlihat semua, kelihatan tidak yang Bapak Ibu dapatkan di sini ya. Nah, kemudian menentukan komposisi antara teori praktek. Nah, untuk mata diklat ini berapa teorinya, berapa prakteknya, nanti itu ditentukan di sketsa dengan baik. Kemudian menentukan sumber pustaka yang digunakan atau yang dapat memperkaya wawasan. Seperti saya katakan, boleh menggunakan luaran kita, ya, itu lebih bagus sekali. Oke, nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya lagi nih untuk desain instruksional. Di sini ada model Henig. Saya mau tanya kepada, coba saya stop share dulu. Di sini ada siapa ya yang tutup kamera lagi? Masih Pak Radoti nih, Radoti Merlin. Pak Radoti Merlin ada? Atau Pak Lawrence? Tadi Pak Lawrence kemana? Saya panggil nggak ada. Pak Lawrence ke toilet ya, Pak Lawrence? Ya maaf Bu, tadi saya ada ke toilet tadi Bu. Oh iya, Pak Lawrence, saya mau bertanya boleh ya? Pak Lawrence? Halo? Ya Bu, boleh Bu. Maaf. Oke. Baik, Pak Lawrence, saya mau tanya, ketika Pak Lawrence menciptakan sebuah desain pembelajaran Bapak itu lebih apa? Yang pertama sekali Bapak lakukan itu apa sih ya? Apakah Bapak langsung memberikan tujuan pembelajaran atau Bapak langsung memberikan materi atau seperti apa? Bisa di-sharing sedikit untuk desain instruksional yang akan Bapak lakukan langkah awal itu seperti apa? Sebelum mengajar gitu ataupun ketika pas mau mengajar. Paham tidak pertanyaan saya, Pak Lawrence? Iya, saya paham. Bapak. Jadi yang pertama saya akan memikirkan untuk materi duluan ya Bu ya. Jadi saya mencari referensi yang terupdate, yang terbaru untuk mempersiapkan bahan ajar. Dan yang kedua, saya coba melihat kepada orang-orang yang nantinya akan diajar, mengetahui seperti apa berguna atau tidaknya untuk bagian-bagian tertentu dalam materi-materi yang sudah saya persiapkan. Karena terkadang ada beberapa materi-materi yang belum tentu sesuai dengan mereka karena berbeda pemahaman, zaman dan segala macam. Berarti tadi pertama yang kedua apa Pak? Melihat kepada audiensnya Bu, mahasiswanya. Karakteristik ya Pak ya, karakteristik ya, betul, mahasiswanya. Oke, terus Pak? Ya setelah saya melihat arahnya ke sana, maka saya akan langsung mengambil CPL ya, capaian lulusannya.
CPL lulusannya, berarti yang ketiga baru melihat bagaimana capaian pembelajarannya ya Pak ya, atau melakukan evaluasi ya Pak ya, begitu? Betul, ya betul Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk sharingnya. Ada yang mau sharing lagi? Ada? Untuk bagaimana sih selama ini yang dilakukan? Kalau Pak Lawrence tadi maunya beliau menciptakan materi dulu nih, mendesain materi dulu, kemudian baru melihat karakteristik, kemudian baru mengevaluasi. Di sini ada yang lain? Boleh Bu? Boleh, Sedikit, Bu. silakan. Sebutkan Saya Asep. namanya Pak. Saya Asep dari UHAMZA Bu. Oh iya, Pak Asep prodi apa? Ya prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bu, FEB. Oke, FEB. Iya, silakan Pak Asep. Ya, Yang jadi Bapak lakukan. kalau kami mendapatkan tugas, umpamanya saya mengajar mata kuliah ini, contohnya strategi manajemen. Jadi yang pertama saya lihat ini di kelas berapa, CPL-nya bagaimana, begitu ya. Jadi CPL prodinya bagaimana. Setelah itu saya lihat RPS yang sudah ada, saya pelajari setelah RPS yang ada, kalau ada yang di-upgrade, saya mungkin upgrade, nanti saya info kepada Kaprodi. Setelah itu saya menentukan tujuan pembelajaran dan melihat karakteristik mahasiswanya, audiensnya. Berarti hampir sama dengan Pak Lawrence ya, karakteristik agak nomor selanjutnya ya. Gitu ya, Betul, Baik? betul. Oke. Baik, terima kasih Bu. Berarti Bapak rata-rata selama ini RPS-nya yang sudah ada tapi nanti bisa dikembangkan kembali ya Pak ya? Betul, Bu. Oke, baik Pak Asep, terima kasih. Nah, saya share screen lagi ya Bapak Ibu, saya screen lagi sebentar. Nah, kalau berdasarkan Henich ya di sini. Nah, kalau dari model Henich ini dia ada model Azure ya, di mana kalau A itu kita itu menganalisis karakteristik gaya belajar mahasiswa dulu Bapak Ibu. Karena kemarin tuh dia juga pernah pelatihan ya di kegiatan Kemendikbud online itu juga seperti itu. Mereka menginginkan itu kita tahu dulu karakteristik gaya belajar. Ketika mahasiswa kita masuk, kita kan pasti ada orientasi dulu, kita pernah pengenalan dulu ya, pertemuan pertama kita pengenalan dulu gitu ya. Nah kita tahu nih karakteristik anak kita itu seperti apa, itu yang mereka mau seperti ini dari model pembelajaran Azure ini. Kita paham dulu karakteristik anak kita, kalau mereka itu asal dari mana, kebanyakan dari mana, lulusan apa. Kalau misalnya kita S2, misalnya saya nih dulu, saya pernah ngajar juga di S2 nih. Oh guru-guru nih rata-rata guru SD dan mereka memang rata-rata guru. Nah apa nih yang harus kita lakukan tuh kita tahu dulu karakteristik mereka. Nah setelah kita tahu karakteristik baru kita rumuskan tujuan belajar khusus. Tapi kan memang sudah ada, tapi kita bisa mengcombine atau kita memodif lagi. Kita rumuskan tujuan belajar khusus, kriteria keberhasilan belajar itu apa. Kemudian memilih dan menentukan strategi Bapak Ibu, sumber belajarnya gitu atau bahan-bahan ajarnya. Kemudian baru merencanakan yang U-nya itu ya, U-nya itu merencanakan pemanfaatan teknologi media. Media apa yang akan kita pakai gitu ya, video pembelajaran seperti apa yang cocok untuk karakteristik anak yang sudah kita tahu tadi mahasiswa tadi gitu ya. Kemudian sesuai dengan lingkungan gitu. Bisa kalau kita daerah pesisir nih, mungkin di sini ada yang dari LL Dikti luar gitu yang tinggal daerah pesisir, apa nih yang cocok untuk karakteristik anak yang daerah pesisir atau daerah yang perkotaan atau seperti apa begitu ya. Kemudian baru menilai pencapaian mahasiswa, berikut pembelajaran dan dampaknya terhadap keberhasilan mahasiswa. Ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Jadi tahu dulu nih karakteristik anak. Yang tadi gimana Bapak Ibu? Oh boleh, tapi kalau dari model Azure ini alangkah bagus gitu ya. Kita kenali dulu anaknya, karakteristik anaknya. Oke, kemudian Nadik and Carry dia malah boleh acak aja gitu. Tujuan dulu gitu kan, tujuan dulu, analisis pembelajaran, tingkah laku gitu ya, tujuan perform gitu, butir-butir tes itu bisa kapan saja kita siapkan. Oke? Nah, di sini Bapak Ibu model pembelajaran Bloom. Di sini mungkin yang kalau memang backgroundnya dari pendidikan sudah tidak asing ya dengan taksonomi Bloom gitu ya. Tapi kalau misalnya dari ya kalau dosen juga sudah biasa gitu. Karena saya lihat orang dari mahasiswa dosen dari
memang kita tipenya kita pengajar, kita harus paham gitu ya, KKO itu seperti apa dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, desain instruksional ini untuk yang dipahami ini adalah taksonomi Bloom, ada domain pembelajaran ya, ada kognitif yang harus kita bisa kembangkan si mahasiswa nanti, terus kemudian ada afektif, dan kemudian ada psikomotor ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu tidak cukup hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus punya bisa meningkatkan. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak cukup hanya kepada si ilmu pengetahuan saja yang bisa dikembangkan si anak, tapi juga sikap, juga keterampilan gitu ya, skill anak juga wajib kita kembangkan. Nah, di sini untuk domain kognitif Bloom itu kan kalau ini ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Bapak Ibu, ini akan tergambar di mana ketika menyusun CPMK nantinya. Gitu ya, menyusun sub CPMK, menyusun indikator. Makanya ini harus dipahami dulu Bapak Ibu. C1 itu apa? C1 itu tentang pengetahuan. Ketahuan anak itu seperti apa? Memahami, menjelaskan gitu ya. Kemudian C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, sintesis, evaluasi. Ini masih domain kognitifnya. Nah, untuk domain proses kognitif ini ada ilustrasinya. Anderson ya mengatakan kognitif itu direvisi Bapak Ibu. Nah, jadi direvisi menjadi mengingat. Kenapa jenjang kognitif itu kan ada proses perubahan. Dan dialami ada ada proses revisi di bagian nanti di sintesisnya itu ya, sintesis sama dengan analisis tidak dapat dibedakan mana yang lebih tinggi tingkat kompleksitasnya. Nah, ini kelihatannya revisi domain kognitif Bapak Ibu. Ini ada taksonomi Bloom lama, ada taksonomi Bloom baru. Kalau tadi kan sudah kelihatan Bapak Ibu tahapan awal sampai akhir si anak itu kognitifnya seperti apa. Nah, kalau yang taksonomi Bloom lama ya Bapak Ibu ya, di sini untuk C1 kan pengetahuan. Nah, kalau untuk yang baru itu lebih kepada mengingat, tidak pengetahuan lagi, tapi dibuat menjadi mengingat ya. Nah, kemudian kalau pemahaman, memahami, kemudian aplikasi itu mengaplikasikan, analisis itu menganalisis. Nah, kemudian sintesis itu ya Bapak Ibu ya, karena tidak dapat dibedakan mana yang lebih tinggi tingkat kompleksitasnya, jadi dihilangkan sintesisnya, maka evaluasi turun menjadi jenjang kelima Bapak Ibu. Untuk jenjang ke-6 itu Anderson itu menambahkan menciptakan gitu ya, jadi tidak ada perbedaan. Jadi sintesis ini ya jadi dihapuskan, jadi evaluasi turun ya, jadi ini ditambahkan menjadi menciptakan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian nah si psikomotor itu. Sebentar. Nah, untuk taksonomi Bloom ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah paham, bisa di searching juga kalau untuk C1 itu apa sih kata kerja yang bisa digunakan, C2 itu seperti apa, C3 seperti apa. Nah, alangkah baik kalau di dalam pembuatan RPS itu gunakan KKO-nya itu yang HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi bisa menggunakan kata-kata kerja itu, KKO-nya itu, kata kerja operasional itu yang lebih tinggi gitu ya, lebih standarnya lebih tinggi. Bisa dari C4 ke atas Bapak Ibu. Apalagi kita mahasiswa, biasa kan kita lebih banyak produk ya. Jadi kita bisa menggunakan menciptakan atau membuat atau mendesain ya sebuah produk ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya Anderson juga mengatakan bahwa dimensi pengetahuan itu kan ada 4 kategori Bapak Ibu. Sebenarnya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi dengan adanya pembagian dimensi ini, maka kemampuan tertinggi dari domain kognitif seseorang itu ada pada pertemuan antara dimensi metakognitif dan menciptakan. Jadi wujud kemampuan itu adalah kreativitas seseorang ya, daya cipta yang dimiliki seseorang itu lebih tinggi kalau kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau anak sudah bisa menciptakan suatu hal, kreativitasnya sudah bagus
ya Bapak Ibu ya, yang belajar itu jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi sudah bisa dia menggunakan ya, bisa dia, kalau bisa biologi ya, karena saya dari biologi Bapak Ibu maaf izin, kalau misal siswa belajar biologi gitu ya, tidak sekedar tahu apa sih itu biologi, tetapi kalau di kognitif ini dapat menerapkan gitu ya konsep biologi itu dalam bidang kehidupan sehari-hari. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, misalnya begini, Bu Yudha, kalau misalnya anak TK, apakah harus menggunakan C6? Gitu, misalnya anak TK seperti itu kan, tidak cukup C1 saja. Ya enggak Bapak Ibu. Jadi, misalnya kemampuan anak-anak TK, bagaimana? Apakah anak TK itu cukup C1? Jadi satu hal yang harus diingat Bapak Ibu, bahwa jenjang dalam domain kognitif ini bukanlah jenjang yang penggunaannya itu disesuaikan dengan rentang usia. Tidak bisa ya. Jadi tidak bisa dikatakan anak TK ataupun anak SD itu tidak bisa mencapai C1, tidak Bapak Ibu. Jadi jenjang kognitif ini berlaku untuk semua rentang usia, mulai dari usia dini taman kanak-kanak ya sampai mahasiswa tingkat doktoral juga gitu ya. Hanya saja dalam penerapannya itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang telah dimiliki si anak tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pun anak TK ya bisa menciptakan gitu ya, bisa menggunakan model STEM di dalam proses pembelajarannya begitu. Nah, ini ada di domain psikomotorik. Tadi kan saya udah menjelaskan bahwa Bu, mau nanya maaf Bu. Oh ya, boleh silakan. Siapa yang mau bertanya namanya? Bukan saya stop saya dulu ya Bapak Ibu. Iman Bu, nggak usah di stop Bu, yang tadi dulu. Iya. Jadi yang 6 jenjang tadi itu awalnya didesain oleh Bloom, habis itu dimodifikasi oleh Anderson itu ya? Iya, tapi juga masih dalam tahapan tidak berbeda dari si Bloom tadi gitu. Cuman hanya sintesisnya itu loh Pak dihilangkan, jadi diganti gitu, Grid menjadi C6 gitu. Tapi sekarang kan tapi intinya sama nggak Bu Indo? Kalau dibilang intinya sama, karena kenapa Anderson itu gini Pak, memikirkan bahwa kenapa ya kognitif itu direvisi, karena kalau sintesis itu kan hampir sama dengan analisis Pak, jadi tidak berbeda gitu loh. Jadi antara sintesis dengan analisis itu hampir sama, makanya bagian itu dihapuskan, jadi tidak ada perbedaan mana yang lebih tinggi dan tingkat kompleksitasnya Pak. Sehingga maka ditambahkan satu lagi Grid, jadi memproduksi atau menciptakan suatu produk gitu Pak. Jadi kalau sekarang tapi tetap disebutkan taksonomi Bloom gitu ya. Kenapa? Karena memang dari C1 sampai C5 itu hampir sama, hanya penambahan dari Anderson itu ada penambahan Grid-nya gitu ya Pak ya. Jadi maksudnya kalau yang di Anderson dia setelah itu semua harus menciptakan sesuatu yang baru gitu ya? Betul, karena antara sintesis dan apa tadi evaluasi itu tidak ada, analisis itu tidak ada perbedaan, hampir sama. Semuanya struktur pemahaman kognitif anak itu ketika dilakukan evaluasi itu tidak ada perbedaan. Makanya ketika ada penambahan kreativitas atau penambahan menciptakan gitu ya, itu akan lebih kompleks Pak, karena anak-anak itu bisa jadi student center yang lebih oke, karena mereka itu bisa menghasilkan suatu karya sesuai imajinasinya begitu Pak. Oh. Satu lagi mau nanya Bu, Ibu ya, saudaranya Bu Airin ya? Kok mirip? Airin mana nih Pak? Fotonya di mana-mana, calon gubernur Banten. Masya Allah, aduh enggak pas orang Aceh Pak, orang Banten. Mungkin satu tanah ya alhamdulillah. Oke baik, baik Pak. Ya, kita biar jangan terlalu tegang ya Pak ya. Jadi kita ada ini. Ya silakan Pak. Tanya jangan susah ya Pak Hikmat. Ya. Tanya yang mudah aja. Tadi kan Ibu menggunakan teori yang pertama itu karakteristik mahasiswanya ya. Nah, pertanyaan saya itu kalau untuk kelas-kelas malam itu kan biasanya karakteristiknya berbeda-beda Bu. Ya, ada yang sudah bekerja tapi cuma lulusan SMA, ada yang mungkin aparat negara atau orang-orang lainnya. Nah, kalau memang dosen internal sih mungkin sih no problem ya, nggak terlalu sulit.
Eh, bagaimana dengan dosen luar yang diundang di situ? Apakah kita harus mencari tahu dulu atau tips seperti apa yang bisa disampaikan ke kami, Bu, untuk mengatasi persoalan itu? Kan kalau kita mencari tahu juga kan sepertinya sih agak mustahil ya. Kecuali kita tanya, ya. Butuh waktu juga ya Pak ya. Nah itu dia, Bu. Sementara kadang-kala kan itu kan bisa aja tiba-tiba Bapak ini ya begitu, entah kalau di semester antara jarak semester ganjil dan genap itu kan jaraknya pendek sekali, Bu. Iya. Jadi kadang-kala kan kita tidak punya spare waktu yang cukup untuk mencari tahu. Nah yang kedua, Bu, kalau misalnya untuk kelas pagi seperti kampus-kampus tertentu itu kan mahasiswanya dari berbagai daerah, apalagi yang kalau ada asramanya itu kan seperti STAN dan seterusnya itu. Nah, bagaimana cara dosen untuk mengatasi kendala karakteristik tersebut karena berbeda-beda, Bu. Contoh saya pernah mengajar di satu sekolah tinggi, ya. Nah itu banyak mahasiswanya dari wilayah timur. Saya pikir-pikir begitu saya suruh, ya coba dibaca dulu satu teks gitu ya. Nah terus bacanya agak-agak terbatas. Saya pikir, loh, kamu lulus SMA apa tidak? Lulus, Pak. Nah saya cari tahu, saya penasaran. Ternyata di wilayah itu kalau temannya lulus, dia nggak lulus, maka bapaknya bawa golok, ya kan, supaya anaknya lulus. Nah, sekali lagi, kalau kita mengacu kepada kayak tadi teori yang pertama itu, kita cari dulu karakteristiknya, itu kan merepotkan. Untuk kelas malam berbeda, untuk kelas pagi dengan tadi, dan model asrama begitu juga kan berbeda. Nah, bisa nggak memberi kami ini jalan terbaik atau tips yang mungkin bisa kita tempuh untuk mengatasi kendala seperti itu, Bu? Iya, baik Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Hikmat ya. Tadi dari pertanyaan Bapak tapi hampir menjawab ya pertanyaan nomor 1 dari pertanyaan kedua itu hampir menjawab pertanyaan nomor 1. Karena gini Pak, kalau kita lihat tadi kan ada model Esure dan model Dick and Carey. Kalau model Esure itu kan meminta agar kita itu mengenal dulu karakteristik anak. Benar ya Pak ya? Kalau Dick and Carey dia boleh silakan acak gitu ya. Boleh kita memberikan evaluasi dulu gitu kan. Tadi kan seperti itu gambarnya. Nah boleh kita langsung membuat tujuan. Tapi kalau saya bilang saya lebih suka melihat karakteristik anak dulu. Nah kalau Bapak pertanyaan pertama bagaimana nih kelas malam? Apalagi karakternya juga beda. Apalagi sekarang PMM ya Pak ya, banyak yang mahasiswa dari luar, kita tidak tahu karakteristiknya seperti apa. Nah kalau saya sih Pak, tips awal kan kita itu antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua itu kan ada jeda seminggu ya Pak. Minggu depan baru kita bertemu lagi. Nah, pertama itu kalau saya itu kita udah punya memang. Gak mungkin dong kita mau mengajar tidak punya senjata, begitu ya Pak ya? Tidak mungkin dong. Nah, di pertemuan pertama saya itu lebih ajak berkenalan dulu, mengetahui bagaimana anak tersebut. Kan waktunya lumayan Pak. Apalagi kita 3 SKS. Cukup waktu kita waktu tidak sampai kita tahu bagaimana dia, tapi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan penting yang kita bisa menggambarkan karakteristik kelas ini seperti apa. Seperti itu Pak kalau saya. Nah saya tanya asalnya dari mana, dari daerah atau mereka lulusan ini pilihan pertama atau memang udah pernah masuk. Kalau kita swasta ada masuk ke negeri dulu atau apa. Pokoknya saya tanyakan semuanya. Nah kemudian di pertemuan pertama itu saya sudah punya sketsa. Oh ini anak-anak yang ketika ditanyakan ada yang anak aktif, ada anak yang tidak ya Pak ya, yang diam, kalau tidak ditanya dipancing pertanyaan mungkin tidak. Nah itu akan saya ubah ketika nanti pas pertemuan kedua. Nah jadi saya mengenal karakteristik itu tidak langsung gitu Pak. Jadi setiap pertemuan itu nanti akan ada, saya lihat di perangkat saya. Ini pertemuan kedua ngapain ini? Cocok tidak? Karena kan di pertemuan satu kita ada kenalan nih Pak. Gitu loh Pak. Nah kita ngapain nih pertemuan kedua? Pertemuan kedua nampaknya saya harus mengubah nih. Karena saya lihat kelas saya ini agak tidak aktif kelasnya. Oh saya harus membuat, kalau bisa kita strateginya modelnya nanti apakah kita buat PBL di dalamnya. Jadi kita kasih kasus-kasus untuk anak-anak itu bisa lebih aktif karena mereka nanti akan lebih banyak kegiatannya di dalam. Itu bisa Pak. Nah Bu, seminggu waktunya, insya Allah bisa Pak kalau kita mau ya. Seminggu kita otak-atik strategi kan. Kita kenapa? Kembali ke tujuan. Tujuan pembelajaran kita apa? Tercapai setiap
pertemuan yang mau kita ajarkan. Nah, kemudian kalau kelas malam seperti yang Bapak katakan tadi, semoga menjawab ya Pak, karena saya kasih tips saya yang sudah melakukan. Nah, kalau kelas malam tadi saya katakan Bapak itu kan kelas pagi ya Pak ya. Kalau pertanyaan kedua kelas pagi dari anak-anak dari luar. Nah, ketika kita mengetahui anak-anak yang seperti itu yang masuk ke kampus kita yang baca aja terbata-bata, ya kan, ataupun dari KPMM juga kita nggak tahu dari luar, yang kadang kita dari luar ada yang masuk. Kayak kita di UHAMKA ini Bapak Ibu, kita itu minta anak-anak itu sudah punya artikel. Setiap materi itu dia bisa menghasilkan artikel. Kadang-kadang anak-anak PMM tidak melakukan Pak, tidak mengumpulkan malah, karena mereka tidak paham gitu loh. Nah itu sulit sekali sebenarnya, benar. Nah makanya saya katakan ada model yang bisa kita terapkan tadi yang Asura, bisa Dick and Carry. Tapi kalau sudah kita punya dadakan dapat mahasiswa seperti itu, kita tetap melakukan prosedur kita, mau tidak mau anak itu harus bisa mengikuti ritme kita kuliah. Tapi kita bisa mengajak ataupun minta temannya menjadi pendamping gitu loh Pak. Kalau saya seperti itu. Ataupun masukkan dia di kelompok-kelompok yang memang dia bisa aktif. Jangan dipisahkan. Ya, nanti kita bisa mencari karakteristik anak. Oh, ini anak ini lebih aktif nih. Dia harus ada di dalam kelompok yang kurang aktif agar dia teman-temannya bisa menjadi role model. Gitu Pak. Jadi itulah maksudnya karakteristik anak itu tergambarkan. Jadi dengan kita sudah melihat di awal yang mana yang anak yang aktif, sering bertanya, sering mau berbicara di kelas. Nah, itu kita akan memetakan. Dari situ apalagi kita kalau di mata kuliah kita mata kuliah project Pak. Kita udah tahu saya nggak mau ya kalian pilih sendiri, kelompoknya saya milih. Karena saya melihat gitu, di mana nih anak ini jangan semua pintar aja. Kita acakan Pak. Jadi yang nggak pintar pun dia akan belajar sama temennya. Untuk bisa mengikuti, kan nggak mungkin dong kita ikutin anak terbata-bata, kasihan yang anak yang lain mau maju gitu loh Pak. Mungkin itu ya Pak Hikman yang bisa saya berikan tips sedikit, mungkin membantu gitu. Kalau tidak membantu mungkin ada teman-teman yang memberikan Waktunya Bu. Baik Bu, baik untuk sementara saya bisa terima walaupun ada pertanyaan nanti, tapi ini waktu sudah selesai untuk Waktunya Ibu. saat ini. ya waktunya karena banyak banget ini ya, nggak apa-apa. Oke, sip, kita lanjutkan PPT-nya. Kenapa Pak yang ini kasih apa banyak PPT yang belum dijelaskan ya Pak ya? Izin Bu Ida. Jam 12 Bu. Sudah 12 Ibu. Jam 12. Iya, siapa tadi? Udah dulu Bu ya, nanti ya kita tanya lagi. Ya udah. Sekarang desain domain psikomotor tadi Bu. Ibu mantep. Ibu jam 12. Jadi sudah istirahat Bu, harus jam istirahat. 12. Oh gitu. Tapi fasilitatornya mana nih? Kok nggak ngomong ya? Mantep nih Bu Lisa. Di chat Bu, di chat. Terlalu bersemangat. Dia kali jangan-jangan Lanjutkan PPT-nya. Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa. Baik, tapi tetap semangat kan sama saya? Semangat Bu Lisa. Jam 9. Oke, deal. Dingin, Bu, Oke, dingin. nanti kita masuk lagi jam berapa? Jam 1 Bu. Mohon semuanya aktif ya, karena ada hal-hal penting yang akan kita bahas. Oke, sip. Kita ketemu lagi. Iya Bu Lisa. Terima kasih Bu. Izin live ya. Energinya luar biasa.